Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali mengadakan kajian pada Kamis sore ini bersama Bapak Kiai Harisakam membahas kitab Durratul Tafsir. Kepada teman-teman, kajian akan dimulai. Silakan nyalakan kamera dan off mic. Dan telah bersama kita Bapak Harisakam. Kepadanya saya persilahkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa inna mathala ma ba'asallahu nabiyahu kamathali ghaisin asaba ardan wasi'ah wa minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'a wal usba kathirah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa bis sanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab al-mufassir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dzil karamah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pada sore hari ini kita masuk pada ayat 102 ya dari surah Al-Baqarah, 102 dari surah Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaimana wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu kafaru yu'allimun nasa as-sihr wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina biha min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walaqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ya. Wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka ya, manusia Bani Israel matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka ya mengikuti apa yang dibacakan oleh setan pada masa kerajaannya Nabi Sulaiman. Nah ini kalau kita lihat bahwa
yang dimaksud di sini dilihat di sini tidak terlalu nampak, tetapi mereka itu yang dimaksud di sini adalah manusia pada zaman Nabi Sulaiman itu senang dengan ilmu-ilmu sihir yang dihadirkan, yang diajarkan oleh orang-orang yang memang memperbudak diri kepada setan kemudian diajarkan ya ilmu sihir. Sehingga di sini dikatakan wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh para setan di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan tidaklah kufur, tidaklah ya melakukan hal yang dilarang oleh Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu bukanlah makhluk yang kufur kepada Tuhannya, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi setanlah yang mereka itu berlaku kufur dari lantaran mereka mengajarkan manusia ilmu sihir. Ya. Jadi di zaman Nabi Sulaiman sudah masyhur, sudah terkenal ya, ilmu sihir sudah orang-orang bisa melakukan segala sesuatu kehendaknya itu dengan kekuatan bantuan ya jin ya, kekuatan supranatural. Wa ma unzila alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa ma unzila alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Dan tidak pula diturunkan ya atas dua malaikat di Babil ya. Kalau Babil itu Babilonia ya. Babilonia itu kalau sekarang masuknya Irak ya. Dulu masuknya Kufah. Kufah di zaman itu sudah menjadi daerah yang maju ya, Kufah, sehingga di Babilonia ini kerajaan Nabi Sulaiman sudah besar di zaman itu, di kala itu. Dan kalau kita lihat sejarah pada khilafah, pada masa khilafah Umar Ibnul Khattab, Umar Ibnul Khattab itu menjadikan Kufah menjadi kekuatan tentara laut ya. Jadi bala tentara, kalau sekarang kalau di kita ini angkatan laut itu, pangkalan angkatan laut itu ya berada di Kufah ya, di Babilonia ya. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya Harut dan Marut itu mengajarkan kepada seorang pun, hatta yaqula innama nahnu fitnatun, sehingga keduanya mengatakan sesungguhnya kami bukanlah fitnah, kami bukanlah mengajarkan sesuatu yang dilarang. Falatak ya, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini adalah cobaan. Ini kalau di tafsir dikatakan yang dimaksud fitnah di sini, dua malaikat ini adalah dua malaikat yang menjadi pembanding ya, yang jadi pembanding dengan orang-orang pesihir-pesihir atau dukun-dukun yang di masa itu, di kala itu sudah maju dan punya kedudukan di mata raja, di kedudukan di orang-orang itu. Nah, dua malaikat ini bukannya mengajarkan ilmu sihir, tetapi dua malaikat ini berfungsi mengajarkan ilmu-ilmu yang dapat membedakan ini ilmu sihir, ini bukan ilmu sihir, itu maksudnya. Itu yang dimaksud dengan fitnah. Fala takfur, maka kalian jangan berlaku kufur ya, setelah diberitahukan oleh kedua malaikat ini tadi. Nah, ini ada yang menarik tentang Harut wa Marut ya. Jadi kalau kita lihat ya, coba di dalam tafsirnya ini, tatlu maknanya tuhaddisu wa tarwi ala mulki Sulaiman fi ahdi mulki Sulaiman. Mereka itu
ya, membaca maknanya tuhaddisu wa tarwi. Mereka itu membicarakan dan meriwayatkan, artinya mengajarkan juga kepada orang. Fi ahdi mulki Sulaiman, di masa kerajaan Nabi Sulaiman. Ittaba'al yahudu turuqas sihri wasyu'udha. Maka mengikuti orang-orang Yahudi itu jalan-jalan sihir, ya, jalan-jalan kesesatan. Wa taraku kitaballahil munir, dan mereka meninggalkan kitab Allah yang sudah jelas. Jadi Taurat itu yang diturunkan kepada mereka, mereka tinggalkan. Nah itu wama kafara Sulaiman, maka Sulaimanu sahiran. Nabi Sulaiman itu bukan tukang sihir. Wala kafara bi ta'allumihi sihra. Dan tidak juga berkufur, ya, dengan diajarkannya sihir. Nazalat fil Yahudi qalu lam yakun Sulaimanu nabiyan innama kana sahiran. Diturunkan ayat ini ketika orang-orang Yahudi, Bani Israel itu mengatakan, bukanlah Sulaiman itu nabi, tetapi dia tukang sihir. Walakin syayatinu kafaru. Syayatinul kafaratu allamun nasa sihra. Setan-setan lah itulah yang kafir, yang mereka mengajarkan kepada manusia itu ilmu sihir. Ya. Kemudian Harut wa Marut isbun lil malakaini anzalahumallahu ilal ardi li ta'limin nasi faqas sihra. Harut dan Marut itu adalah nama bagi dua orang malaikat yang Allah turunkan ke muka bumi ini li ta'limin nasa, untuk mengajarkan kepada manusia itu tadi faqas sihra, untuk membatalkan sihir. Jadi antitesa dari yang diajarkan, antitesa yang diajarkan oleh orang-orang yang ahli sihir itu diajarkan oleh Harut dan Marut ini. Kemudian ketika malaikat itu mengatakan, ya tadi di ayat itu secara jelas, ya, bahwa dirinya bukanlah, innama nahnu fitnatun wala takfur. Nahnu fitnatun maknanya imtihan wabtila'u minallah, ya, cobaan dan ujian dari Allah. Nah, ini menarik ini. Sebelum kita teruskan ini, Harut dan Marut ini sebenarnya dua orang malaikat, ya, dua orang malaikat yang berwujud manusia. Dari lantaran kedua malaikat ini di alamnya, di alam malakut itu, mereka protes dengan kondisi objektif yang terjadi di kalangan manusia. Nah, kemudian ini juga dari sebuah rangkaian peristiwa yang punya keterkaitan dengan kisah-kisah sebelumnya, ketika ayat Al-Quran mengatakan Allah mau menciptakan khalifah fil ardi, mau menciptakan khalifah Nabi Adam, ya, mereka mengatakan kenapa mau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah. Ini a'lamu ma la ta'lamun, ya, sesungguhnya aku lebih tahu terhadap apa yang kalian tidak mengetahuinya. Nah, itu lalu itu kita sudah jelaskan. Pada periodisasi ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kelanjutan kisah yang lalu itu, kalau di dalam tafsir Khazin itu lebih jelas lagi. Jadi untuk menguji, ya, untuk menguji apakah manusia itu lebih tepat menjadi khalifah atau malaikat yang lebih tepat untuk jadi khalifah di muka bumi ini, maka tes case-nya itu diturunkan dua malaikat, tetapi dua malaikat ini, ya, dua malaikat ini ditaruhi nafsu. Kan perbedaan kita dengan malaikat itu cuma di situ saja. Ya, jadi punya rasio, punya insting kuat, punya, ya, akal, tetapi kita diberi nafsu, malaikat tidak diberi nafsu, sehingga dia tidak makan, tidak minum, kemudian tidak ada gender. Malaikat yang mencoba melakukan protes kepada Tuhan itu, dia diturunkan ke muka bumi ini, tetapi dengan perangkat kemanusiaan, ya, dengan perangkat kemanusiaan.
Artinya dia dimasukkan hawa nafsu dan diberikan libido ya terhadap lawan jenis. Jadi dia menjadi makhluk laki-laki. Malaikat pada asalnya itu dia bukan laki, bukan perempuan, tidak ada gender pada malaikat itu. Nah, tapi pada kasus ini ya dia diturunkan seperti ya manusia secara utuh. Makan, minum ya dan dia punya libido ketika melihat lawan nafsunya itu. Nah, di dalam tafsir Khazin itu dijelaskan ya ketika wanita itu mendatangi seorang wanita, yang wanita itu diilustrasikan menggambarkan kepada malaikat ini sedang ribut kepada suaminya. Ya. Wanita itu sibuk kepada suaminya dan mengadu kepada dua orang malaikat yang berwujud manusia ini. Kemudian yang satu dengan yang lainnya mengatakan begini. Halaka antak dialaha ala zaujiha. Apakah kau mau ya melakukan apa yang mesti dilakukan terhadap suaminya? Faqala lahu sabihu amma ta'lam ma indallahi minal uquba wal azab. Malaikat yang satu bilang ya bahwa apa kau tidak tahu bahwa di sisi Allah itu ada balasan dan ada siksa. Jadi dia dua malaikat ini menyatukan visinya tentang wanita ini dari lantaran mereka itu suka ya senang kepada wanita itu tadi. Kemudian yang lainnya faqala lahu sabihu amma ta'lam ma indallahi minal afwi war rahmah. Malaikat yang satu bilang, apa kau juga nggak tahu bahwa di sisi Allah itu Maha Pemaaf, Allah itu Maha Penyayang. Jadi dia mau memaksakan yang satu ini untuk bisa menempati tempat si suami wanita yang sedang ribut ini tadi. Fasa'alaha nafsaha. Kemudian keduanya itu minta ya diri si wanita itu tadi. Qalat la illa antak diali ala zauji. Dia mengatakan aku nggak mau ya menyerahkan diriku ini kecuali kau melakukan sesuatu untuk suamiku. Kemudian dilakukan apa yang menjadi keinginan dia, tsumma sa'alaha binafsiha. Ya, kemudian kedua malaikat ini meminta lagi ya fisiknya. Artinya dia ingin libido, dia nafsu dengan wanita ini. Kemudian faqalat la illa antaqtulahu. Yang satu malaikat si wanita ini mengatakan kepada laki-laki wanita ini mengatakan kepada salah satu malaikat itu, aku nggak akan memberikannya kecuali kau bunuh dulu. Kau bunuh dulu suamiku itu tadi. Ya. Illa antaqtulahu kecuali kau membunuhnya. Ya, faqala ahaduma li sahibi amma ta'lam ma indallahi minal uquba wal azab. Ya, sama lagi dialognya ini tadi. Apa kau tidak mengetahui bahwa Allah itu akan menyiksa kalau membunuh gitu. Kemudian yang kedua lagi mengatakan bukan Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Ya. Nah, wanita ini ternyata pintar. Setelah dia bunuh itu, dia mau digagahi, dia bilang, ya, qalat illa anna li sanaman a'buduhu in antum ya ta'budunahu. Dia mengatakan aku nggak akan menyerahkan ini kecuali bahwa aku punya patung yang aku biasa menyembahnya. Kau mesti sembah dulu patungku itu. Maka dua malaikat ini ya setelah membunuh suami dari laki-laki wanita itu tadi, maka dia melakukan persembahan ya terhadap dewa atau patung yang disembah oleh wanita ini. Sampai ya orang itu melakukannya. Ya, dua malaikat itu melakukannya. Nah, ini menarik ya ketika dibuat sebuah antitesa oleh Tuhan jadi pembanding ketika manusia itu dituduh akan menumpahkan darah ketika diberikan amanah untuk memakmurkan dunia ini, ternyata malaikat ketika diberikan nafsu, diberikan kapasitas yang sama dengan manusia itu lebih parah. Karena dia untuk
mendapatkan seorang wanita itu dia tidak mencari gadis melamarnya, tetapi istri orang yang jelas-jelas itu bukan haknya, dia kuasai dan bahkan dia mau membunuhnya, bahkan dia mau menyembah berhala. Lebih parah dari manusia kasus tentang Harut dan Marut ini bila terbanding dengan manusia. Jadi betapapun kondisi manusia itu sangat variatif, begitu sangat beragam, ya ada yang begini dan begitu, tetapi pada level yang paling tinggi dia wajar kalau dia bisa melebihi malaikat. Wajar kalau manusia bisa melebihi malaikat dari lantaran ya malaikat itu tidak mampu ya menguasai hawa nafsunya ketika dia diberi perlengkapan seperti halnya manusia. Nah, itu saya sebenarnya ini ketika membaca ini saya ingat sekali ketika membaca tafsir Khazin waktu itu kira-kira ya sekitar 25 tahun yang lalu ya bersama Muallim Syafi'i Hazami pada tafsir Khazin itu saya kaget gitu. Ternyata bagus juga ya sebuah percontohan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk bisa berpikir bahwa manusia itu ya sungguh pun ada yang tidak bagus, tetapi bila dibandingkan pada makhluk lain yang diberi perangkat yang sama lebih parah lagi. Ya, manusia masih ada batas-batasnya lah ya, etika-etika yang berlaku. Walaupun juga ada juga yang seperti itu ya. Itu sehingga sebelum membaca ayat ini saya coba tadi membuka tafsir Khazin ya, mengingat pelajaran-pelajaran yang lalu dan saya ketemukan semacam itu. Kalau ada kekurangan di dalam menukil dari tafsir Khazin itu saya kira bisa dibaca ulang ya bagi mahasiswa dan teman-teman yang mengikuti halaqah tafsir ya. Ya, baik kita akan lanjutkan. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Mereka manusia belajar kepada Harut dan Marut itu cara memisahkan antara seorang istri dengan suaminya. Ya. Ma yufarriqu bihi bainal mar'i wa zawjih. Belajar. Dan mereka itu bukan cuma belajar dan malaikat ya itu tadi juga menjadi pelaku ya. Jadi betapa rusaknya kekuatan sihir kala itu tidak ada lagi keinginan untuk mencari pasangan yang lain gitu. Tapi ketika dia ingin melihat wanita itu cantik, nggak peduli itu punya orang. Ya, bagaimana caranya bisa dipisahkan dia dengan si suaminya itu tadi. Wa ma yadurruhum wa la yanfa'uhum ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahdin illa biiznillah ya. Dan tidaklah mereka itu memberikan kemudaratan bagi seorang pun illa biiznillah kecuali ada izin Allah. Allah memberikan penetapan di sini al khair wasyarru bimasyiatillah. Kebaikan dan keburukan itu harus dengan ketetapan Tuhan. Jadi artinya bukan berarti Harut dan Marut ya yang mengajarkan ilmu sihir untuk membedakan ilmu sihir maksudnya begitu dan orang-orang yang berkembang ilmu sihir termasuk mereka belajar bagaimana memisahkan antara seorang wanita dengan suaminya itu tadi itu nggak akan bisa gitu. Wa mahum bidarrina bihi min ahadin. Mereka tidak bisa memudarat, tidak akan pernah cerai wanita itu kepada suaminya illa biiznillah. Intinya ada ketetapan Tuhan apa tidak di situ. Ya, itu yang dimaksud dalam hadis al khairu wasyarru bimasyiatillah. Yang baik dan yang buruk itu terjadinya itu dengan kehendak Tuhan. Bimasyiatillah ay bi iradatillah. Nah, iradatullah ketetapan Allah pada hal-hal yang buruk itu bukan maknanya izin. Bukan maknanya Allah mengizinkan untuk melakukan perbuatan yang buruk itu. Tetapi sesungguhnya tidak ada satu perbuatan, bahkan mengedipkan mata saja tidak bisa illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah.
ini menyangkut sebuah akidah Islamiyah. Jatuhnya daun kering dari tangkainya juga tidak akan pernah bisa illa biiznillah. Ini menjadi sangat kunci di dalam kita memahami tentang teologi. Jadi itu bukan sebuah izin, tetapi semua sesuatu itu harus dengan iradah Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum. Ya, dan yang mereka pelajari ma yadurruhum tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka. Kalau kasus perceraian tidak akan cerai wanita itu kepada suaminya. Wala yanfa'uhum dan tidak juga memberi manfaat. Nah, kalau sekarang artinya orang masih mempelajari ilmu sihir, namanya apa saja ya, magic dan lain sebagainya, namanya sebenarnya ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Kelihatannya dia bisa jadi manfaat tetapi mudaratnya lebih besar. Jadi orang yang menyertakan kekuatan jin, kekuatan supranatural, kelihatannya dia menjadi orang yang berbahagia karena keinginannya terpenuhi. Tetapi sesungguhnya dia seperti judi yang bisa jadi pada awalnya dikasih menang gitu, tetapi nanti dia rusak, rumah tangganya rusak dan perekonomiannya juga rusak. Nah, tukang-tukang sihir itu seperti itu. Dia bisa melakukan ini, dia bisa ini, dia bisa teluh ini, dia bisa mensantet ini, tetapi dalam kehidupannya tetap dalam keadaan miskin. Ya, itu yang dimaksud dengan ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Walaqad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka itu sebenarnya sudah mengetahui bahwa orang-orang yang membeli ilmu sihir ya dengan hartanya itu tadi fil akhirati min khalaq. Di negeri akhirat itu ya min khalaq ay nasibin, mereka tidak akan mendapatkan bagian. Jadi ini maknanya sihir itu syirik yang besar, sehingga jangankan dia mendapatkan ya surga, mencium pengampunan pun tidak akan dapat. Ya, jadi ketika dia mempertuhankan, menggunakan kekuatan selain kekuatan Allah, ya malahu fil akhirati min khalaq, dia tidak akan mendapatkan di negeri akhirat itu ya bagian yang baik dari sebuah kebaikan dari amal ibadah yang dia lakukan. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ya, dan sungguh seburuk-buruk yang apa mereka belanjakan hartanya ya untuk membelanjakan terhadap dirinya mereka, itu artinya dengan membeli sihir untuk dirinya, itu seburuk-buruk apa yang mereka lakukan laukanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui. Ya, jadi nah sekarang ini kalau kita lihat masih banyak sebenarnya ramalan-ramalan, bukan cuma zodiak ya. Kalau zodiak itu cerita tentang di masa Romawi yang memang ada kekuatan sihir mampu membuat simbol-simbol yang itu bisa dimainkan seperti itu atau dengan kartu dan lain sebagainya. Tetapi dalam prakteknya memang di kalangan orang-orang Tionghoa dan orang-orang ya suku-suku tertentu itu memang masih ada orang-orang tertentu yang menggunakan kekuatan supranatural. Jadi ketika menanyakan sesuatu, dia datang dengan cara tertentu, kemudian dia lupa sadar, tidak sadar, kemudian kemasukan roh dari orang yang dimaksud, kemudian dia berdialog dan menyatakan apa yang diucapkan itu. Padahal dalam perspektif kita ini nggak mungkin terjadi. Jadi tidak bisa arwah yang sudah meninggal itu, yang sudah di alam arwah itu, dipanggil untuk masuk pada sosok ya tubuh tertentu, itu tidak akan bisa terjadi. Dalam perspektif Islam itu tidak akan pernah terjadi. Nah, kalau kita lihat juga bahkan di seperti Jepang ya, negara yang sudah super maju ya, negara yang sangat mengunggulkan teknologi ya, berpikir rasional, ternyata dalam
kehidupan mereka itu hal-hal yang berbau klinik itu masih hidup ya. Budaya-budaya itu memang tidak dihilangkan. Salah satu mereka itu ada satu istilah tersendiri di mana kalau orang tuanya, ibunya atau bapaknya meninggal itu, kalau mereka kangen itu ada fasilitator ya, fasilitator ya dalam kalau kita dukun lah gitu ya, datang ke tempat dia, kemudian dipanggilkan ayahnya, dipanggilkan ibunya dengan bayaran sejumlah sekian. Dan orang-orang Jepang itu yang pintar, yang pandai itu senang sekali bisa melakukan dialog dengan ibu bapaknya yang sudah meninggal. Nah ini dikatakan di sini ini bagian dari kemusyrikan dan tidak akan mendapatkan kebaikan apapun nanti di dalam negeri akhirat ya. Walau annahum amanu wattaqau lamatsubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Dan seandainya mereka itu beriman kepada Allah dan mereka melakukan ketakwaan, pastilah mereka mendapatkan balasan di sisi Tuhan sebuah kebaikan. Khairun ya, ayuskinuhumul jannah. Allah akan masukkan dia dalam surga. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui. Nah itu ya, di dalam tafsir kita keluar lagi yufarriqu nabihi bainal mar'i wa zawjihi yata'allamuna min sirhim mayakunu sababan fit tafriqi bainaz zawjain. Mereka ya mempelajari dari ilmu sihir itu apakah yang bisa menyebabkan bisa terpisahnya antara dua orang atau pasangan suami istri itu. Kemudian illa biiznillah ma yadurhu bisihri ahadan illa bimasyiatillah wa takdirih. Itu maknanya tidaklah bisa memudaratkan dengan ilmu sihir itu terhadap siapapun kecuali dengan iroda Allah dan takdir Allah. Dan min khalaq laisa lahu min rahmatillah nasibun fil akhirah. Maknanya tidaklah orang itu dari sisi rahmat Allah mendapatkan bagian nanti di negeri akhirat. Ya, dan matsubatun dan thawabullahi afdalul lahum. Ya, maknanya pahala bagi di sisi Allah itu semestinya lebih bagus bagi mereka. Nah, inilah kisah tentang Babilonia dengan dua malaikat yang dihadirkan yaitu Harut dan Marut, dan ini juga menjadi sebuah pembuktian ya bagi manusia. Mudah-mudahan ini bagi kita yang membaca ayat ini dapat mendapatkan sebuah rasa syukur bahwa apapun kita melakukan kesalahan, tetapi sesungguhnya memang Tuhan secara fisik tahu bahwa kita ini punya kelemahan-kelemahan. Ketika ditanamkan sifat nafsu itu benar-benar untuk mengukur kekuatan akal. Ketika ditanamkan nafsu itu bahwa sebenarnya akan menjadi terukur ya keagamaan kita. Sehingga mereka ya tidak sanggup ya, malaikat itu tidak sanggup waktu melihat wanita cantik ya, sehingga cuma menggagahi tetapi mereka membunuhnya pun dilakukan. Bapak, mohon maaf. Baik kita langsung. Resep-resep Pak, kurang jelas. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina wa qulu zurna, akan tetapi kalian ucapkanlah unzurna ya, perhatikan kami. Wasma'u, dengarkan kami. Mohon maaf Pak, suaranya kresek-kresek Pak, kurang jelas. Apa ya? Iya Pak. Ini suaranya kresek. Sinyalnya bagus Pak, coba suara Bapak kresek-kresek Pak. Bagaimana? Jelek? Masih Pak. Masih jelek. Baik Pak.
Dapat Gus. Masih keresek-keresek, Pak? Keresek ya. Iya, Pak. Di mikrofonnya, Pak. Ya. Ya, keluar. Ya, saya keluar bentar. Baik, Pak. Mungkin nanti kita tunggu Bapak masuk lagi ya, teman-teman. Ya, baik. Gimana? Suaranya bagus? Sudah, Pak. Sudah bagus. Oke. Ya, kita teruskan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina wa qulu zurna wasma'u. Hendaklah kalian ucapkan unzurna. Di dalam berdoa itu ucapkan unzurna wasma'u, ya. Begitu juga dengan ucapan kepada Nabi itu jangan gunakan ra'ina. Ya. Walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang kafir yang menggunakan kata ra'ina itu untuk mencaci maki, untuk menghina Nabi Muhammad itu azabun alim. Dia akan mendapatkan balasan dari penghinaan dengan kalimat mengatakan ra'ina. Nah, kita lihat sekarang di dalam tafsirnya. La taqulu ra'ina minal mura'ah wa hiya an-nazara fil masalih. Artinya itu memandang yang bagus. Ya, ra'ina itu sebenarnya artinya adalah an-nazaru fil masalih. Artinya itu. Wa ma fihil khairul lil insan, dan sesuatu yang punya kandungan kebaikan untuk manusia. Ra'ina. Kemudian waqad harrafahal yahudul lu'ana, kemudian merubah kalimat ra'ina itu oleh orang-orang Yahudi yang mudah-mudahan mereka mendapat laknat itu, faja'aluha minar ru'una. Mereka mengatakan akar katanya ru'una. Wahia kalimatu sabbin wa syatmin, yaitu kalimat cacian dan kalimat yang mencela. Maknanya al-humku, dungu. Ya, kalau akar katanya dari kata ru'una, maknanya dungu. Jadi ra'ina, jadi artinya Muhammad itu dungu. Padahal ya ini menariknya sekali dari sisi gramatikal bahasa, bahwa betapa luasnya bahasa Arab itu tadi, satu kata bisa jadi akar katanya itu bisa diselewengkan.
Ketika dari kata mura'ah itu maknanya memandang kebaikan, tetapi ketika dianggap dari runa itu maknanya dungu, maknanya bego. Ya, kalian caci maki. Ya, Muhammad yang mengatakan ra'ina itu tadi. Nah, Al-Qur'an mengajarkan la taqulu ra'ina. Kalian jangan katakan itu. Ya, jadi Nabi tidak tahu, sahabat tidak tahu, ya pada awalnya tidak tahu bahwa Nabi Muhammad itu diolok-olok dengan perkataan ra'ina itu. Ya, lidzalika nahallahul muslimina anha di dalam tafsir itu. Oleh karena yang demikian itu, Allah melarang kepada orang-orang muslim untuk mengucapkan ra'ina itu tadi. Kanal yahudu yastamiluna fi haditsihim ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kalimat ra'ina. Orang-orang Yahudi mereka mempergunakan dalam pembicaraan mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkataan ra'ina. Itu maknanya ya'nu nabiha al-musabbah wasyatimah. Mereka berupaya dengan kalimat ra'ina itu sebagai celaan dan makian, ya, penghinaan. Nah, ini bukti bahwa Nabi Muhammad itu ya memang seorang rasul, sehingga sesuatu yang Nabi tidak mengetahui secara langsung, Allah yang menginformasikan. Dan ini secara tekstual diabadikan di dalam Al-Quran. Kita teruskan di dalam tafsir ini. Waruya anna Sa'ad bin Mu'az ya sami'aha minhum. Diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Mu'az pernah mendengar ucapan orang-orang Yahudi itu tentang ra'ina ya dari kalangan mereka. Faqala, maka Sa'ad bin Mu'az mengatakan, ya a'da Allah, wahai musuh Allah, alaikum laknatullah, kalian layak untuk mendapatkan laknat dari Allah. Walladzi nafsi biyadihi la in sami'tu hamir rajulin minkum yaqulu hali Rasulillah la adrabanna unuqah. Demi Tuhan yang diriku berada di tangannya, seandainya aku mendengar lagi kalimat ra'ina dari seorang di antara kalian dan mengucapkannya itu kepada Rasulullah, akan kupukul tengkuknya. Orang memukul tengkuk itu maknanya membunuh, ya, aku bunuh kok, ya. Faqalu innakum taquluna, ya, sesungguhnya mereka mengatakan kalian kan yang mengatakan itu. Nah, maka mulai saat itu tidak boleh lagi diajarkan oleh Allah jangan gunakan ra'ina, ya, tetapi unzurna, ya. Fanazalat ayat, ya, fanazalat ayat tanhal muslimina an qauliha. Maka turunnya ayat ini adalah larangan bagi orang-orang muslim dari mengatakan ra'ina, ya, saddan li khobatsatil yahud, sebagai penolakan terhadap keburukan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini sebenarnya pertama bukan cuma sekedar histori, ya, bukan cuma sejarah mereka pernah melakukan itu, tetapi lebih dari itu bahwa informasi Quran yang menggambarkan bahwa mereka itu akan terus, ya, tidak senang, tidak ridho dengan orang-orang mukmin, orang-orang Islam itu, bisa jadi kita bisa lihat dalam hal-hal tertentu itu, ya, mereka menggunakan sesuatu itu untuk bagian dari untuk menghina, ya, untuk melecehkan agama Allah itu, baik melecehkan Nabi kita Muhammad, melecehkan, ya, agama kita. Ya, kasus tentang Prancis, ya, dan beberapa kasus-kasus yang lain, sebenarnya penghinaan yang semacam itu sesuatu yang memang sudah dilakukan dari zaman dulu. Barangkali ini juga Allah menginformasikan kepada kita, kalaulah ada kata-kata yang semacam ini, perbuatan-perbuatan yang semacam ini, ya, itu punya resiko sosial. Begini maksudnya, resiko sosial. Di dalam ayat Al-Quran itu ada larangan bahwa kita tidak boleh mencaci maki persembahan yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim. Saya ingat benar ada satu masjid, ya, di Kebayoran Baru itu mengundang salah seorang penceramah gitu.
Kemudian kala itu memang penceramah ini masyhur selalu membuat perbandingan ya, bagaimana dalam Islam itu menikah boleh sampai 4, sementara di ajaran mereka itu ajarannya itu ajaran membujang gitu. Kemudian ada kata-kata yang tidak layak memang diucapkan, orang nikah itu enak malah dijauhi gitu. Ya, itulah intinya kira-kira semacam itu. Kemudian Tuhan yang pakai celana ya tidak ada hubungannya sama Batman dan lain sebagainya itu. Kalimat-kalimat penghinaan itu. Dan ini bukan saya mendengar ya, tetapi saya melihat itu, saya dengar. Itu keesokan harinya masjid itu dikirimkan Al-Qur'an yang sudah dibakar. Ya, sisa-sisa sedikit dikirimkan dengan pos datang ke situ. Nah, kita bisa belajar dari kajian kita ini bahwa bisa jadi sesuatu yang menjadi penghinaan bagi kita itu adalah lahir dari perbuatan kita sendiri gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita berusaha untuk menjaga dan memeliharanya, niscaya juga mereka tidak akan melakukan pelecehan terhadap agama, terhadap Al-Quran dan lain sebagainya. Kan yang terbaru ini, baru-baru ini ya, terjadi di Medan dan di Bekasi ini, alat kelamin laki-laki itu ditempelkan di Al-Quran. Ya, jadi penghinaan ini sangat luar biasa. Tetapi kita mesti jangan sebelah mata melihatnya. Bisa jadi juga ada memang yang dia merasakan itu penghinaan lewat loudspeaker pada maulid-maulid Nabi atau khutbah-khutbah, ceramah-ceramah yang menyudutkan mereka, menghina mereka. Ya, sehingga ini menjadi sebuah konsekuensi sosial ya, ketika mereka itu tidak menghormatinya. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Mereka itu tidak akan senang, orang-orang kafir dari kalangan orang kitab Yahudi dan Nasrani walal musyrikin. Tidak senang juga, tidak ridho juga orang musyrik itu ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Diturunkan untuk kalian itu kebaikan dari Tuhan kalian. Ya, jadi ini kata yang sangat jelas sekali mengatakan mereka tidak akan senang. Ya, seandainya kebaikan itu diberikan kepada Nabi Muhammad, diberikan kepada pengikut Nabi Muhammad. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu dzul fadlil 'azim. Dan Allah secara khusus memberikan kasih sayangnya pada orang-orang yang dikehendaki, dan Allah yang menguasai, yang memiliki ya dzul fadlil 'azim, karunia yang besar. Mahasiswa dan teman-teman sekalian yang di halaqah tafsir, ini sebuah takkid ya dari ayat yang lain yang mengatakan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu menjadi sebuah label yang perlu diperhatikan. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang punya efek jelek. Karena kita mendapatkan kebaikan saja. Ini ketika diberikan keturunan ya dari Ismail, lahirnya nabi terakhir dari bangsa Arab, itu adalah satu karunia besar yang mereka menjadi iri kenapa tidak diturunkan dari Bani Israel. Ya, kalau kita lihat di tafsir-tafsir, tidak kurang 70 nabi dan rasul itu keturunan dari Yakub, ya, keturunan Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad itu dari Ismail, ya, bangsa Arab yang melahirkan bangsa Arab, mereka tidak akan senang. Ya, itu yang dimaksud mayawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Nah, jadi bagaimanapun juga ketika Nabi juga memberikan sebuah interpretasi yang lebih luas, janganlah kalian mencaci maki ibu bapak kalian. Kemudian sahabat mengatakan,
Mana mungkin kami mencaci maki ibu bapak kami. Maka Rasul mengatakan ketika kalian mencaci maki ya ibu dan bapak seseorang, maka orang itu akan mencaci ibu bapakmu. Ya. Nah ini konsekuensi logis dari konsekuensi bermasyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat, ya bahwa Al-Quran mengajarkan itu ada konsekuensi logis yang seperti itu. Saya kira itu ya kajian kita pada sore hari ini, ya mudah-mudahan waktu yang singkat di sore hari ini kita bisa memanfaatkannya secara baik, walaupun cuma satu lembar ya kita masih bisa mensisihkan waktu untuk menarik pelajaran ini. Ya, saya kira itu dan saya kembalikan ke host. Ya. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah kita telah selesai membahas ayat 102 sampai 105 pada sore hari ini. Apabila teman-teman ingin bertanya, seperti biasa, teman-teman bisa langsung on mic, menanyakan langsung atau bisa menuliskan lewat kolom chat. Pada teman-teman, silahkan yang ingin bertanya. Alhamdulillah, berarti udah paham semua. Oh, ada pertanyaan Bapak. Iya. Sebentar. Izin bertanya Pak, ada seseorang yang menyebarkan hadis dengan tujuan mengajak orang berjilbab. Ada gimana? Ulangi kalimatnya. Baik, ada Pak. orang. Ada seseorang yang menyebarkan hadis dengan tujuan mengajak orang berjilbab. Sebuah hadis yang maknanya kurang lebih sehelai rambut wanita yang terlihat. Sebentar, Pak. Sehelai rambut wanita yang terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, balasannya di neraka 70.000 tahun. Bukan hanya untuk perempuan itu, tetapi juga menarik ayahnya, suaminya, adik, dan kakaknya ke dalam neraka. Ada yang mengatakan hadis ini palsu. Benarkah demikian, Pak? Lalu bagaimana menurut Bapak orang yang menyebarkan dengan tujuan kebaikan tadi? Ya, seperti itu, Pak. Iya, sebenarnya kalau dilihatnya dari dua sisi ya. Kalau dilihat dari perspektif ada hadis yang dikelompokkan at-targhib wa tarhib ya. Targhib artinya memberikan semangat seseorang untuk melakukan ibadah. Biasanya hadis-hadis dhaif pun dipergunakan karena memang Imam Nawawi sendiri memperbolehkan orang-orang menggunakan hadis dhaif itu li fadailil a'mal gitu ya. Begitu juga hadis yang nuansanya itu litarhib untuk orang menimbulkan rasa takut dan menghindar, tidak mau melakukan itu. Itu diperbolehkan. Ya. Nah, sehingga di kalangan-kalangan tertentu hadis-hadis yang nuansanya tarhib itu dipergunakan. Apakah boleh? Boleh, karena masih ada kebaikannya ketika orang menutup secara rapat dari ya kehidupannya itu tadi. Tetapi dilihat dari kedudukan status hadisnya itu, hadis itu tidak sahih. Ya, hadis itu tidak sahih yang menjelaskan tentang satu lembar itu. Saya ingin membuat sebuah perbandingan tuh begini. Kalau di mazhab Syafi'i itu ada yang disebut dengan ihtiyat. Ihtiyat itu kehati-hatian. Nah, biasanya kehati-hatian itu menggunakan hadis dhaif juga dibolehkan. Karena dia akan menjadi lebih terpelihara. Ya, ihtiyat itu. Saya kasih contoh itu umpamanya begini, di dalam kitab-kitab klasik, di dalam kitab-kitab kuning ya, kitab klasik itu ada hadis yang dijadikan argumentasi ketika wanita haid, wanita itu menstruasi, nifas, di kalangan mereka itu menutup rambutnya sehingga tidak ada yang jatuh. Tidak ada yang jatuh. Dengan argumentasi bahwa likulli sya'ratin janabah. Pada setiap lembar
rambut itu hukumnya janabat. Jadi janabat itu bukan kepalanya, setiap lembar itu janabat. Nah, hadisnya dhaif. Tetapi di kalangan mazhab Syafi'i dipakai karena lebih memelihara. Ya, wanita itu lebih memelihara diri ya, sehingga tidak membuka bagian kepalanya itu, tidak menyisir, sehingga dia terpelihara. Ketika mandi janabat itu benar-benar tidak ada yang tertinggal. Lalu yang jadi masalah ya, ketika wanita sekarang itu aktivitasnya di luar besar, wanita karir setiap hari mesti mandi, 2 hari sekali, 3 hari sekali dia keramas. Apakah tidak boleh melakukan itu? Jawabannya boleh. Tetapi bagaimana rambutnya itu harus dijaga, dikumpulkan. Setiap menyisir, setiap dia keramas dikumpulkan dan nanti ya ditaruh di atas kepalanya, dimandikan janabat. Itu mazhab Syafi'i seperti itu. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Qastolani yang mensarahkan hadis-hadis Bukhari, bahwa beliau mengatakan orang yang potong kuku atau memotong rambutnya 1-2 lembar itu tidaklah mengapa. Tidak dianggap itu, kecuali yang dipot semuanya. Jadi dalam pengertian rambut itu bukan satuan, tapi seluruhnya. Seandainya belum janabat digundul kepalanya, itu yang tidak boleh. Potong kuku nggak ada masalah, ya, karena dianggapnya itu cuma bagian kecil dari kuku. Nah, Imam Atha mengatakan itu tidak menjadi masalah, ya, di kalangan para muhaddisin dianggap tidak masalah. Tetapi Imam Syafi'i lebih ihtiyat, lebih berhati-hati. Nah, termasuk hadis yang ditanyakan itu bahwa 1 lembar saja yang terlihat oleh orang lain maka membawa akibat yang ya 70 tahun dan lain sebagainya. Biasanya di dalam kita belajar ulumul hadis, apabila hadis itu pekerjaannya sedikit, pahalanya terlalu besar, atau pelanggaran kecil dengan dosanya yang terlalu besar, maka hadis itu menunjukkan hadis itu dhaif. Ya, karena tidak seperti itu. Jadi kalau kita belajar ulumul hadis, kita akan ketemu kaidah yang mengatakan itu. Saya kira itu jawabannya, ya. Tapi ada juga baiknya sehingga orang lebih berhati-hati. Yang itu yang disebut dengan ihtiyat, ya, kehati-hatian. Cuma kalau kepada mahasiswa kita nggak boleh mengatakan itu. Kalau kepada mahasiswa itu harus dinyatakan yang sebenar-benarnya, ya. Orang-orang tolabah maksudnya, ya, apakah dia mahasiswa atau bukan, tapi dia orang yang gemar dengan ilmu, harus disampaikan secara proporsional dari hadis itu. Dan untuk orang awam lebih cenderung kita katakan lebih baik itu untuk dipatuhi, ketimbang nanti dia khawatirkan nanti dia sembarangan juga, ya. Saya kira itu bagus ihtiyat itu. Baik, terima kasih Bapak. Ke pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari Abdul Aziz, dia bertanya, izin bertanya Pak, bagaimana jika ada kawan non-muslim mengundang kita, bagaimana sikap yang harus dilakukan dalam kasus ini? Mengundangnya acara apa? Silakan kepada Saudara Abdul Aziz, mungkin bisa on mic. Gimana secara umum gimana hukumnya Pak? Mohon maaf. Ini ya, dapat pertanyaan dari teman saya Pak. Oh, baik ya. Jadi saya salurkan di sini Pak. Iya, baik. Jadi kalau kita diundang sama non-muslim itu maka ada klasifikasi, ya. Jawabannya mesti dibedakan undangan apa. Kalau undangan perkawinan dan kita bertetangga, maka hukumnya wajib. Ada hakul jar, hak bertetangga. Ya, kalau dia itu tetangga. Tetapi kalau dia bukan tetangga, kita hukumnya sunnah. Idkhalus surur di ashabi, memberikan kebahagiaan kepada sahabat. Ya, boleh itu. Sepanjang itu juga kita meyakini bahwa hidangan yang diberikan itu aman, halal. Dan kita
Tidak boleh terlalu jauh kecuali memperhatikan secara zohir saja. Nahnu nahkum bizzawahir, ya. Kami akan menghukumkan segala sesuatu itu berdasarkan sesuatu yang nampak, yang terlihat, yang jelas. Nah, Mohon maaf, Pak. mental, ya, mental. Jadi kalau orang Islam yang punya kapasitas kepala wilayah, ya, kepala lingkungan, ya, bahkan itu boleh dia menghadiri acara-acara keagamaan karena presiden itu adalah presiden Indonesia, bukan presiden orang Islam. Gubernur itu gubernur Jakarta umpamanya, bukan gubernurnya orang Islam yang di Jakarta. Nah, jadi boleh dia hadir, mengucapkannya juga diperbolehkan. Itu yang kedua. Tetapi ketika tidak ada ilat, ya, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan, ya, maka nggak boleh. Kalau seperti Menteri Agama mereka hadir untuk semua lini agama itu nggak apa-apa, karena dia Menteri Agama Republik Indonesia, bukan Menteri Agama Islam Indonesia, gitu. Nah, jadi dalam konteks tasamuh dia bisa dibenarkan. Pada konteks bertetangga dia dibenarkan. Pada konteks berbisnis dia dibenarkan. Sepanjang tidak ada anasir-anasir yang dihidangkan itu haram. Ya, intinya diperbolehkan. Kecuali memang gini Bapak-bapak, ya, adik-adik sekalian, ya. Kita bisa tahu nih di etnis kita, di masyarakat kita nih, ada yang etnis tertentu itu memang dia tidak bisa melepaskan anjing sama babi itu. Jadi kalaupun umpamanya kita dikasihnya tahu goreng, tempe goreng, tetapi itu minyaknya, penggorengannya itu udah otomatis itu. Nah, kita tahu tuh suku-suku dan orang-orang yang seperti itu. Nah, orang yang semacam itu kita tetap hadir, tetapi kita bilang puasa. Ya, banyak cara kita untuk bisa hadir, tapi kita mengatakan mohon maaf saya sedang puasa gitu. Maka kita tidak menikmatinya. Karena etnis ini, suku ini itu sudah biasa, kita tahu. Bahkan ya di pasarnya kalau kita datang ke daerah di pasar itu, kucing itu dijual. Kucing itu dijual, biawak itu dijual. Mau diapain? Kalaupun kita lihat zohirnya umpamanya, tahu, tempe, telur dadar yang diberikan kepada kita, kita tidak dikasih makanan dia. Enggak bisa juga karena memang cara masaknya tetap sama. Kita tidak boleh menggunakan nahnu nahkumu bizzahir. Kami akan menghukumkan segala sesuatu berdasarkan ya apa yang nampak, apa yang terlihat. Enggak boleh menggunakan hadis itu. Ya, saya kira itu jawabannya. Maaf Pak, berarti yang tidak boleh itu kalau gimana Pak? Umpamanya ya undangan untuk Natalan, tapi kita diminta hadirnya itu di gereja umpamanya. Nah, itu nggak boleh. Maaf Pak, kalau acara Natal, saya ngundang kamu acara merayakan Natal, tapi tidak di gereja, di rumahnya gitu, di rumahnya Pak, apakah itu boleh Pak? Nah, sekarang apa yang menjadi beda antara Islam dengan agama samawi? Nabi mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, ya, khuliqat liyal ardu masjidan wa tahuran. Allah jadikan bumi itu untukku dan umatku itu tempat sujud dan hukumnya suci.
Jadi orang Islam itu boleh sholat di luar masjid. Tapi ahlul kitab dia tidak boleh orang Nasrani kebaktian kecuali di gereja. Orang Yahudi tidak boleh kebaktian kecuali di sinagog. Nah, kalau dia melakukan acara yang disebut dengan Natal di rumah, itu bukan Natalan, karena Natalan harus di gereja. Ya, itu perbedaan. Itu cuma barangkali kalau bahasa kita itu syukuran gitu ya. Tahlilan lah kira-kira gitu ya, tahlilan. Bukan. Ya. Berarti yang nggak boleh itu kalau menghadiri hadir ke gereja gitu ya Pak ya? Ya, itu nggak boleh. Jangan. Baik, terima kasih Pak. Mohon maaf Pak. Ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Pak. Baik, terima kasih. Baik, kita doa mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, izin. Baik, Om dulu.